Halo semuanya, selamat datang kembali di channel iTech Live. Masih bersama dengan saya Indra. Dan di meja gua kali ini udah ada banyak banget, mulai dari over-ear headphone, in-ear headphone, TWS juga ada. Semua dari Audio Technica. Dan harganya bervariasi, ada yang mulai dari 100.000 sampai yang paling mahal. Kita akan review satu persatu headphone, over-ear atau in-ear dan TWS dari Audio Technica. Simak terus video ini, saya Indra, and so let's get started. So ya, sebelum kita ngebahas soal Apple event, produk-produk baru, racun-racun, ya kita bikin video yang santai dulu. Sekali di luar Apple dulu. Hitung-hitung udah lama nih nggak nge-review Audio Technica, dan terima kasih untuk Audio Technica udah ngirimin semua headsetnya ini ke iTech Live dan mempercayakan iTech Live untuk mereview kepada teman-teman. Jadi dalam video kali ini, gue akan nge-review headphone, in-ear dan over-ear. Ada yang wireless, ada yang wired, ada yang untuk gaming juga, ada yang TWS juga. Yang harganya bervariasi, yang 100 ribuan, 200 ribuan ada, tapi punya quality yang menurut gue cukup oke. Dan untuk headphone dengan harga yang premium juga ada. Dan pastinya Audio Technica juga ngirimin 2 TWS andalannya ini. Ini adalah CK3TW dan yang baru ini nih, ANC300TW. Karena ini sejatinya adalah rival dari Sony WX1000 atau AirPods Pro. Tapi biar video ini lebih rapih dan teman-teman nggak pusing nontonnya, gue akan membagi jadi 3 section. Section yang pertama adalah gue akan review ini dulu nih, in-ear headphone dulu. Lalu section kedua gue lanjutkan dengan over-ear headphone-nya ini ada satu untuk gaming juga, tapi gua gabung aja. Dan section terakhir adalah yang true wireless-nya ini. Dan untuk bagaimana impresi gua segala macam juga sekalian kita review, plus langsung harganya. Jadi ntar di akhir video kita tinggal nyimpulin mana yang menurut gua akan menjadi favorite gua di setiap sectionnya. Ya, oke, kita langsung mulai aja mega review dari brand Audio Technica. Oke, kita mulai untuk section yang pertama. Ini adalah kategori in-ear headphone. Di sini udah ada ATH CLR 100IS, ATH C200IS, ATH CKL 220IS dan ATH CK350IS. Untuk harganya mulai 100 ribuan sampai 300 ribuan aja. Nah, untuk keempat in-ear headphone ini dan untuk semua headphone over-ear juga dan TWS yang akan kita review dalam video kali ini, itu semuanya lagi ada special price khusus untuk pembelian di official Audio Technica di platform Tokopedia. Untuk harga promo atau harga spesial keempat in-ear headphone ini menjadi segini. Wow, jadi semakin murah nih. Oke, kita mulai dari yang seri CLR 100IS. Kalau dari build quality-nya ya B aja lah ya. Cukup lah untuk kisaran harga segini. Emang feel-nya plastik banget di bagian jack 3,5 mm juga dan di bagian left right-nya ini. Tapi overall ini hitungannya rapih loh ya. Cukup rapi lah build-nya, nggak ada kayak cacat gitu. Ya rapi lah pokoknya. Walaupun bahannya plastik. Lalu berikutnya ada ATH C200IS. Nah, ini berbeda nih. Dia nggak pakai rubber gitu. Dia modelnya kayak earpods gitu ya. Nggak ada karetnya. Mungkin ini adalah opsi untuk teman-teman yang nggak nyaman pakai in-ear yang pakai karet earbud gitu. Ini cuma nempel di kuping. Dan ya, untuk finishing quality di atasnya ini dia udah dilapisin dengan rubber, jadi biar nggak gampang copot. Dari desainnya juga berbeda banget ya dari yang sebelumnya. Ini lebih kerasa rubbery ya, nggak terlalu plastiki banget kayak yang sebelumnya. Ya, ini mirip banget kayak AirPods sih dalamnya tuh, cuman ini lebih tipis aja gagangnya, kelihatannya kayak gini. Lalu berikutnya ada ATH CKL 220IS. Menurut gue ini adalah versi penyempurnaannya dari seri CLR 100IS ya. Ini kabelnya lebih kerasa premium feel-nya, jadi dia nggak terlalu plastik banget. Dan di bagian atasnya sini ada logo Audio Technica dan di tengahnya ini ada aksen untuk rubber. Mungkin ini untuk pegangan tangan kita kayak gini. Dan terakhir ada ATH CK350IS. Menurut gue ini yang paling the best build quality-nya, walaupun nggak memiliki rentan harga yang begitu jauh. Untuk build di kabelnya ini kayak kerasa lebih tebal dan lebih kuat kelihatannya. Jadi kalian harusnya akan ngerasa lebih secure, lebih aman kalau ketekuk atau ketarik dan sebagainya. Dan untuk build quality di bagian atasnya sini ada aksen kayak chrome gitu, dan dia dipadukan dengan warna krem atau grey yang gloss, jadi kelihatan lebih premium. Alright, dan untuk audio quality-nya atau suara yang dihasilkan dari keempat in-ear headphone ini, menurut gua dari yang CLR 100IS dulu ya, suaranya nih B aja. Ada bassnya, ada, cuman tipis banget, kayak treble-nya lebih cempreng ya. Ya cukup lah untuk di kisaran 100 sampai 200 ribuan. Menurut gue ini udah cukup banget untuk dengerin musik yang ringan-ringan, terima telepon, video call mungkin dan
sebagainya karena nih udah ada mic-nya juga. Lalu untuk yang seri ATH C200IS ini gua nggak menemukan perbedaan audio yang signifikan dengan seri yang CLR 100IS. Perbedaannya dia hanya ada experience pada saat headphone ini terpasang di telinga kita. Ya karena dia nggak pakai rubber ya untuk di in-ear-nya. Dan untuk audio quality-nya gua rasa ini standar dan cukup banget. Jadi kalau untuk kalian yang nggak suka pakai rubber bisa pakai yang seri C200IS ini. Lanjut untuk yang CKL 220IS ini, menurut gua ini versi lebih dia lebih padat suaranya, stagingnya lebih baik juga dari seri yang kedua ini karena ini mirip ya karakter suaranya yang CLR 100 dengan C200. Stagingnya lebih luas tapi clarity-nya kurang. Bassnya juga ada, by the way ketiga ini tetap ada bassnya ya. Ini lebih sedikit dominan, kedua ini agak kecil bassnya ya, kurang keluar gitu. Gua nggak tahu apa karena ini belum gua burn in. Lalu kita lanjut yang terakhir, ini adalah CK350IS yang dimana menurut gua untuk urusan audio quality ini paling the best. Gua akan pilih ini dengan harga 200 ribuan aja. Untuk karakter suaranya ini bassnya lebih keluar, stagingnya juga ada. Jadi ini kayak penyempurnaan sih kalau gue bilang dari ketiga yang lainnya. Tapi sekali lagi ini dari experience gue loh ya, karena taste audio tiap orang tuh pasti beda-beda. Tapi kalau kalian tanya gue pilih yang mana, gue akan pilih ini karena ini ada di harga 200 ribuan. Untuk build quality segala macem dan audio quality yang terpenting ini yang terbaik. Next kita masuk ke section 2. Di sini ada ATH SR50BT yang udah pernah kita review sebenarnya di video sebelumnya. Gue gak ngerti kenapa dikirimin lagi, dan karena SR50BT ini menjadi favorite gue jadi nggak apa-apa kita review lagi aja. Dan yang kedua ini ada ATH WS990BT, dan yang terakhir ini adalah ATH PDG1. Ini berbeda ya, dia bukan wireless headphone, dia pakai kabel, dia wired dan dia peruntukannya untuk gaming dan akan kita bahas nanti. Sekarang kita akan bahas SR50-nya dan WS990BT. Untuk SR50BT ini adalah favorite gua karena dari build quality dan desain modelnya, untuk ketebalan busanya, dan di sini ada colokan micro USB, jack port 3,5 mm, toggle on off, lalu juga ada fitur hear through dan noise reduction. Ini kayak noise cancelling gitu ya, sama aja lah feelnya. Dan di bagian earpads-nya di sini yang gue suka banget, dia warna abu-abu dan ada aksen ringnya di sini, dan ini berkilau kalau kena cahaya. Wow. Lalu berikutnya di sini ada ATH WS990BT. Di sini dia full black desainnya. Lalu pada bagian earpads-nya di sini kayak ada shape lekukan desain yang membuat headphone ini terlihat lebih agresif dan ada diamond cuttingnya kalau kalian lihat. Jadi ini akan memberikan kesan seakan-akan headphone ini bener-bener premium dan mewah. Untuk button-buttonnya juga ada toggle on off, micro USB, jack port 3,5 mm, dan juga ada tombol untuk angkat telepon, play, pause, adjust volume kayak gini. Dan ini dia by the way pakai touch control untuk noise cancellingnya, berbeda nih. Jadi dia pakai noise cancellingnya itu tinggal di tap aja, tap sekali dan hold, dia akan ngaktifin noise cancellingnya. Dan kalau kita bandingin dengan yang SR50, busanya ini beda ya. Untuk leather kulitnya ini beda banget feelnya, lebih premium yang di seri WS990 ini. Dan yang terakhir adalah gaming headset dari Audio Technica. Sumpah gue juga baru tahu kalau Audio Technica punya gaming headset. Ini adalah serinya PDG1 dan ini cukup unik ya. Di atasnya ada brand Audio Technica-nya warna merah kayak gini, keren banget dengan balutan bahan leather of course, dan di bagian headband bawahnya dia menggunakan busa dan pakai fabric atau kain ya. Lalu pada earpads-nya desain luarnya kayak gini, bolong-bolong kayak membuat terlihat lebih gaming banget gitu, agresif banget ya, anak muda banget. Di logo Audio Technica-nya ini nggak terlalu kelihatan tapi dia pakai aksen warna merah di sini, jadi kayak terlihat lebih agresif. Dan untuk busa earpads-nya Audio Technica PDG1 dia menggunakan Bluedroo ya, bahannya fluffy banget dan empuk banget di sini. Dan karena dia bukan wireless headphone ya, jadi dia menggunakan kabel, jadi nggak ada tombol-tombol di sini, hanya ada port jack 3,5 mm. Sekarang untuk harganya Audio Technica ATH SR50BT ini berkisar di 2,5 sampai 3 jutaan, dan untuk yang ATH WS990BT ini ada di harga 3 sampai 3,5 jutaan. Dan yang terakhir untuk yang ATH PDG1 ini dia di 1 jutaan aja untuk harganya. Untuk audio quality-nya gimana bang ketiga headphone over ear ini? Buat gue sih semuanya ini udah sangat mencukupi kriteria banget ya. Untuk yang SR50 dia khas banget, clarity, bass semuanya pas banget, stagingnya juga wide banget dan bening banget. Walaupun kalian main di volume 30, 40, SR50 dan yang seri WS990BT ini udah cocok banget di kuping gua. Walaupun ada rentang harga yang cukup jauh untuk yang SR50 dengan yang W990BT ini, mungkin karena build quality-nya dari yang WS990 ini lebih premium, dan untuk dipakai di telinganya dia noise isolation-nya juga lebih baik dari SR50BT. Kalau dari
personal gue kurang suka dengan touch gesture kayak gini karena ribet harus ngeraba-raba. Lebih enak tombol kayak yang SR50 ini. Tapi jujur untuk di kuping gue lebih suka yang SR50 karena busanya lebih tebal mungkin ya. Jadi dia kayak lebih ngelingker di luar kuping, nggak neken gitu. Tapi untuk isolasinya kalah dengan yang 990 ini. Lalu untuk yang ATH PDG1 ini udah gue tes sebelumnya pada saat gue bermain game juga. Dan di bagian port audio jacknya ini kalau kita colokin dia udah langsung include dengan mic-nya. Ini untuk team voice ya. Dan ya so far untuk experience gaming dengan menggunakan PDG1 ini cukup baik. Gue bermain tes di game-game FPS kebanyakan karena gue adalah player game FPS. Dan menurut gue ini emang udah masuk ke kategori gaming headphone banget karena pada saat di dalam game kita bener-bener bisa ngedenger suara step musuh di mana, staging yang 3D gitu, ada di sana gitu, di belakang juga. Dan yang terpenting adalah pada saat pemakaian jangka panjang waktu yang lama ini nggak kerasa pegel di kepala, nggak berat di kuping juga nggak kerasa sakit. Tapi by the way kalau gue pilih nih kira-kira antara SR50 dengan yang W990 gue akan pilih mana? Mungkin gue akan pilih yang SR50 karena menurut gue ini lebih kecil ukurannya dan ini bisa dilipat guys kayak gini. Kalau yang ini nggak bisa dilipat ya, dia cuma di flip ke depan kayak gini aja, jadi buat dikalungin kayak gini. Dan menurut gua SR50 ini kayak apa ya? Ini kayak headphone over ear yang fun aja gitu, buat cewek cocok, buat cowok cocok, buat anak umur 6 tahun 7 tahun juga cocok desainnya gitu. Dia bener-bener untuk segala kalangan dan menurut gua untuk audio quality-nya ini udah cukup banget untuk di harga 2 jutaan dan udah ada noise reduction juga yang ya 11-12 kayak noise cancelling dan ada juga fitur hear through-nya. Jadi kalian bisa dengerin musik sambil di airport, di pesawat biar enggak ketinggalan informasi-informasi dari luar. Jadi enggak fully terisolasi kuping kita. Dan untuk clarity-nya gokil banget. Kalau yang ini nggak usah ditanya lagi, ini udah gokil banget deh. Nah, sampai juga kita di section terakhir, ini adalah kategori True Wireless dari Audio Technica. Di sini udah ada ATH ANC 300TW dan ATH CK3TW. Untuk harganya yang ANC 300TW ini di harga 3 jutaan, 3 sampai 3,5, dan yang ATH CK3TW ini di harga 1 sampai 1,5 jutaan. Alright, dimana perbedaannya? Menurut gua kalau yang ANC 300TW ini dia lebih premium, dia lebih build quality-nya lebih solid. Kita bisa nilai langsung dari charging base-nya ini. Yang CK3TW ini dia lebih kerasa kayak plastik gitu dan dia portnya udah pakai USB-C ya keduanya. Untuk yang ANC 300TW ini dia lebih premium karena pada bagian charging base-nya dia kayak pakai feel kayak ada rubber gitu. Aneh lah rasanya dan ini enak banget dipegang ya. Di bagian dalamnya juga dia kayak lebih solid. Kalau yang CK3TW ini lebih ringkih. Nah, kalau dari ini headphone ini sendiri kalau kita pegang secara langsung ini jelas perbedaannya tuh langsung kerasa banget pada saat kalian pegang. Dua-duanya emang menggunakan material plastik. Cuman yang ATH CK3TW ini rasanya emang kerasa banget plastiknya walaupun di bagian luar nih desainnya keren banget ya menurut gua. Dia kayak ada sedikit logo Audio Technica yang shadow gitu, kayak samar-samar tapi keren banget dan ada seperti bentuk oval di sini untuk jadi aksen desainnya. Nah, sedangkan yang ANC 300TW ini dia lebih premium, dia lebih kayak lebih besar ya dari yang seri CK3TW ini. Di bagian logo Audio Technica-nya dia kayak ada brush steel gitu, ada juga logo Audio Technica dan keren deh, desainnya keren banget serius dan solid banget. Di sini nggak terlalu seplastik yang seri CK3TW. Untuk ATH CK3TW ini dan ANC 300TW ini sama-sama punya driver 5.8mm dan dia udah punya low latency. Jadi untuk main game, buat teman-teman yang main PUBG, buat teman-teman yang main game yang khususnya pakai team voice, ini bener-bener udah bisa diandalkan banget dengan CK5TW atau yang ANC 300TW ini. Cuman perbedaannya ada di baterai life-nya aja. Untuk yang ANC 300 ini dia baterainya bisa bertahan 4 jaman, sedangkan yang CK5TW ini dia 6 jam. Mungkin perbedaan baterai itu karena di ANC 300TW ini dia udah ada active noise cancellingnya. Ya makanya gue bilang tadi di awal-awal kenapa ini adalah real penantang untuk lawannya AirPods Pro atau Sony W1000 itu. Mungkin gue akan bahas ini di video berikutnya eksklusif karena gue suka banget sama TWS1 ini. Dan untuk audio quality sebenarnya gue no komplain dengan dua-duanya. Ini udah bener-bener bisa ngasih performa audio yang
audio teknika banget warnanya. Untuk yang CK5TW ini dia lebih dominan bass, tapi clarity untuk instrumen elemen-elemen audio lainnya tetap bisa terdengar jelas di volume rendah maupun volume kencang sekalipun. Begitupun juga dengan yang ANC 300TW ini nilai plus karena dia udah punya active noise cancelling. Jadi kita bisa lebih terfokuskan ke musiknya. Kita terisolasi dari ruangan, dari distraksi sekitar, dan kita bisa langsung fokus ke setiap elemen-elemen audionya. Untuk clarity segala macam sama, cuman di sini gua notice untuk karakter yang CK5TW ini dia bassnya sedikit lebih dominan, lebih muncul dibanding yang ANC 300 ini. Dominannya tuh nggak lebay, maksud gua. Bass itu bulet-bulet empuk. Audio Technica lah gitu. Kalian kalau udah pakai Audio Technica yang over ear headphone pasti tahu banget. Dan ini hanya dari TWS yang harganya 1 jutaan sampai 1,5 jutaan. Seriously gue amazed banget dari kisaran harga segitu untuk kualitas audio yang diberikan untuk di seri CK3TW ini. Ya seriously gue rasa ini cocok banget untuk di fight dengan AirPods 1, 2 atau mungkin yang AirPods Pro kalau nggak mau ngadu noise cancelling atau transparency mode ya. Untuk dari kualitas audionya aja, menurut gue ini adalah true wireless paling affordable. Kalau buat kalian audio quality itu sangat penting, kalian harus cobain ATH CK3TW ini. Tapi kalau misalnya disuruh pilih, kayaknya gue akan pilih yang seri ATH ANC 300TW ini karena dia pakai tombol fisik ya. Dia nggak pakai touch operated di sini. Gue lebih suka tombol fisik, lebih berasa gitu ya. Ya walaupun ini di charging base-nya memang kerasa lebih plastik. Ya beda lah sama yang ANC 300 ini karena harganya juga 2 kali lipat perbedaannya. Tapi so far untuk kisaran harga 1 juta sampai 1.500.000, gue amazed banget dengan ATH CK3TW ini. And again, as a reminder aja, gue akan bahas yang seri ANC 300 ini di video berikutnya. Jadi stay tune aja. And that's all, mungkin segitu dulu aja kali ya mega review audio teknika kita dalam video kali ini. Wow, mulai dari yang kategori in-ear headphone sampai yang over-ear headphones. Kita juga udah review yang gamingnya juga tadi. By the way, ini yang gamingnya juga compatible untuk PlayStation 4. Jadi nggak hanya game-game di PC aja. Ini ya, jangan lupa semua headphone yang udah kita review kali ini lagi ada harga promo khusus pembelian di Tokopedia di official Audio Technica. Linknya ada di description, kalian silahkan cek aja, siapa tahu ada yang mau nyoba atau ada yang emang udah lama ngincer dan kebetulan harganya lagi promo juga. And that's all, terima kasih untuk Audio Technica Indonesia yang udah mengirimkan headphonenya ke iTech Live. Sekali lagi, dari setiap review dan opini gue dalam video kali ini itu menurut dari selera gue, mungkin akan berbeda dari kalian, tapi semoga aja video ini bisa memberikan informasi mungkin atau referensi-referensi buat teman-teman yang lagi nyari headphone yang sudah kita review dalam video kali ini. And I'll catch you guys on the next video. Please like, comment, and subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Indra dan Subagio yang udah mulai pegel pegangin mic-nya. Makasih lo ya, besok naik gaji kamu. Until next time. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 stick, you can get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 stick, you can get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ay, coming down like precipitation.